Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati dan calon wakil Bupati Pak Oyon dan Pak Hamzah, para partai pendukung yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu dari dalam sampai yang ada di halaman. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan sedikit saja. Jadi saya menyampaikan sedikit saja ini. Pertama sekali pada pemilu ini kita akan diwajibkan untuk memilih 2 orang kontestan dalam pilkada ini. Ada Bang Oyon dan Pak Dul. Artinya pada kesempatan ini kita melihat tadi sudah disampaikan oleh calon bupati bahwasannya Pak Oyon ini sudah memimpin 5 tahun. Begitu juga dengan Bupati Pak Dul sudah juga 5 tahun. Makanya kita sudah bisa menilai ini keduanya. Jadi saya pikir untuk hari ini saya ini dulu membantu Pak Dul, tetapi pada hari ini, pada pilkada ini saya membantu Bang Oyon. Kenapa seperti itu? Ada 5 hal kenapa kita harus pilih Bang Oyon. Pertama, Pak Oyon ini orangnya berjiwa pembangun. Kalau Pulau Banyak Barat ini sudah tidak asing lagi ya. Ketika Pulau Banyak Barat ini dilahirkan menjadi satu kecamatan yang membangun infrastruktur, kantor dan sebagainya, siapa? Siapa? Pak Oyon yang membangun, menata dan melihat sehingga Pulau Banyak Barat bisa menjadi nampak seperti kecamatan. Bang Oyon uangnya, sehingga sangat pantaslah kita melihat Bang Oyon sebagai seseorang yang sosok pembangun. Baik itu jadi Singki, banyak mana juga yang dibangun oleh beliau, seperti jalan 2 jalurnya bangun, tanggul banjirnya bangun, CPO-nya bangun, ada pelabuhan peri masuknya juga dibangun. Artinya memang apa? Bang Oyon itu adalah orang yang berjiwa membangun. Maka orang yang berjiwa membangun itu wajib kita dukung. Kan betul? Satu. Kedua, Pak Oyon itu memiliki orang yang memiliki koneksi dan jaringan. Kalau beliaunya kok adalah seorang pelobi ulung. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita nak membangun Aceh Singkiko, kalau diharapkan dari APBD seperti yang disampaikan oleh Bang Oyon tadi, hanya tinggal 200 miliar saja. Balun lagi di situ masuk biaya rutin kantor, seluruh kantor. Ditambah lagi baik ada potongan misalnya dari pokir DPR segala macam, tinggal hanya 100 miliar lagi untuk membangun. Makanya kalau kita harapkan dari APBD untuk membangun Kabupaten Niko, itu tidak mungkin. Makanya caranya adalah bagaimana kita meraih atau melobi anggaran yang berasal dari provinsi maupun dari pusat. Mengapa selama infrastruktur atau bangunan yang ditinggalkan oleh Bang Oyon itu tidak bisa diperbaiki oleh pemimpin setelahnya itu? Karena orang itu hanya mengandalkan APBD saja. Ketika kita mengandalkan APBD, tidak bisa, jangankan untuk menambah, merawat saja tidak bisa. Contohnya, jalan-jalan yang ada di Pulau Banyak Barat kami lihat itu hancur-hancuran. Jadi ada lagi bangunan itu SDP, itu adalah beberapa tahun kok tidak bisa diurus semua tuh. Padahal itu adalah tupoksinya provinsi, hanya menyuai saja tuh, disuai ke provinsi menangani, itu pun enggak. Jadi banyak juga lagi yang lain-lain seperti di Singki itu ada bau-bausan ke jembatan patah itu adalah 3 tahun jembatan itu tidak bisa dilalui oleh truk, tapi bukannya diperbaiki, menanti patah sehingga aja patah dan menelan korban. Karena apa? Kalau untuk membangun jembatan itu apabila diandalkan anggaran APBD itu juga akan menyedot anggaran APBD itu sendiri. Makanya dibutuhkan
uang-uang yang jago melobi anggaran APBD dari provinsi maupun APBN. Dan itu tidak ada lain orangnya. Siapa? Bang Oyon. Makanya pilkada itu tidak ada cara lain untuk membangun kabupaten kok. Bang Oyon dikawalkan. Karena untuk membangun kabupaten itu dibutuhkan anggaran dari APBN sebagai anggaran yang bisa untuk membangun infrastruktur kita. Karena untuk membangun infrastruktur itu anggaran luar biasa ada. Untuk jalan Singkohor Kota Baharu itu saja itu butuh 100 miliar. Kalau kita pakai APBD untuk membangun itu bisa-bisa nggak belanja kita lagi. Makanya caranya itu adalah dengan APBN. Makanya sampai hari itu anggaran atau jalan itu tidak terbangun karena tidak sanggup bupati yang dahulu itu melobi APBN. Jangankan untuk melobi, menghabisi saya tak tahu. Contohnya anggaran rumah sakit 20 M itu pulang boleh-boleh ke Jakarta. Karena itu tidak sanggup menghabisi. Padahal dengan anggaran 20 miliar itu bisa membangun fasilitas rumah sakit di Kabupaten Singkil. Itu khusus ruang bedah itu fakta. Sehingga anggaran itu pulang ke Jakarta dan tidak bisa digunakan. Itu biar Bapak tahu sebenarnya. Jangankan untuk melobi, menghabiskan saja tidak pandai. Itu kan apa lagi dong? Ala datang ke rumah awak, menghabisi tidak bisa. Apa pula lagi kita mendatangkan anggaran itu? Karena mendatangkan anggaran itu luar biasa susah. Ala datang tidak habis. Itu dipulangkan pulau ke Jakarta. Itu kenapa Ambo meninggalkan yang lama, ya, Ambo milih Bang Oyon bersama Ambo. Dasarnya itu kita butuh pemimpin yang memiliki lobby dan koneksi yang kuat kepada pemerintah jadinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Oyon itu punya komitmen dalam janjinya. Itu yang dibaca orang. Jangan siang A patang B, malam C. Itu tidak bisa dibaca orang itu. Tetapi ketika dia kecilnya A, itu sampai akhir pun A. Kalau dibangunnya perlu banyak banget kok, dibangunnya itu. Itu kita pacik pemimpin seperti itu. Amanah namanya kalau pemimpin itu. Artinya apa? Uang yang bisa dipacik kecilnya dan komitmennya. Insya Allah kan ala berapa orang melihat salah satu orang tertarik dengan Bang Oyon kok uangnya komit. Kalau kecilnya iya, enggak. Lebih baik itu berbaik-baik di awal. Ada yang baru disangka di kemudian hari kan. Kalau iya. Kalau padi kata padi, jangan sampai kami tertampi-tampi. Kalau jadi kata jadi, jangan sampai kami nanti. Makanya memilih Bang Oyon itu untuk menjadi bupati kita seterusnya. Setuju menakam? Itu yang ketiga. Yang ketiga ya. Yang keempat itu Inyo itu adalah seorang pemimpin yang tegas. Hingga pimplan. Jadi kadang-kadang Ambo pula yang gatuk beraman kadang-kadang. Ambo kecekkan sampean itu bupati. Yang itu kepala dinas. Mengapa pula kok Inyo pula mengatur-ngatur itu? Sayang nanti ini begini begitu. Ambo cek, gatuk keraman kadang-kadang. Itu tidak tegas. Jadi kalau Bang Oyon itu tidak bisa intervensi. Artinya bahwa kepala dinas itu harus ikut apa yang diperintahnya. Karena dalam Islam itu sami'na wa ta'na. Apa yang dari pemimpin itu ke bawah itu. Jangan dari bawah pula kata yang ngatur. Itu. Jadi kadang-kadang mereka kepala dinas selamanya menggali-galikan bupati itu. Diolah-olahnya sehingga awak kau pula yang gatuk beraman. Kan topik ajuk gatuk beraman kau jadinya. Dan itu jangan kita pilih bupati yang tidak tegas. Kita butuh bupati yang tegas. Siapa yang tegas? Itu berisikan. Yang kelima, Iko Oyon Iko bupati yang cintanya dan tidak dendamnya kepada masyarakat kita. Contohnya, ketika Pulau Banyak kalah Bang Oyon, tapi
galon takkan bangun. Nah, itu kalau ini dendam mau dibangunnya tuh. Hidup oke. Jadi itulah cintanya Bang Oyon itu kepada masyarakat itu. Artinya ketika Pulau Banyak itu kalah di pilkada Kabupaten Bang Oyon, itu galon dibangunnya. Karena melihat apa? Selama aku melihat masyarakat Pulau Banyak itu sangat terkendala dengan BBM. Untuk baik kalawi haus membayi mahal untuk membeli bensin maupun solar. Jadi dengan adanya BBM itu, dengan adanya galon itu, maka masyarakat Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat itu diuntungkan Rp3.000 setiap liternya. Maka apabila kita kalikan untuk stok yang diberikan Pertamina ke PSBBU itu 80 ton per bulan. Kalikan 3.000 berapa tu? 240.000, 240 juta. Itu menghemat kepeng masyarakat Pulau dan Pulau Banyak Barat sebulan. Nah, itu tandanya bupati itu adalah bupati yang cinta kepada masyarakat. Siapa yang cinta ke masyarakat Pulau Banyak Barat? Nah, jadi tidak ada 5 lah ya, 5 saya dulu. Jadi itu makanya tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan kita tidak memilih Mas Oyon. Karena ada orang yang cemburu yang membawa ambo Bang Oyon Tabang, ambo bimbaunya Mas Oyon dan Mas Hamzah. Biasanya nanti jadi banyak mana orang gini kok alam mengecek yang sebelah sini itu paning. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak memilih Mas Oyon. Ya salam mana tuh tuh. Jadi ke depan kita harus berpikir, kalau kita memilih ikut 2 saja, tidak ada 3. Kalau tidak Mas Oyon, Pak Hamzah, Mas Hamzah. Di kertas suara mereka yang kita lihat hanya foto Mas Oyon dan Mas Hamzah. Hidup Mas Oyon, Mas Hamzah. Jadi itulah. Jadi itulah rasanya kita jangan lagi panik-panik. Jadi kita lakukan pilihan kita tidak kepada yang lain. Hanya kepada kandidat kita yang ada datang ke situ, orang kita, ini jong haloban kau memiliki suasana di situ tidak mungkin kalau ini tidak memikirkan kampung kita. Jadi baiklah ya, setelah penyampaian ke semangat mencari dalam mengaku. Pantun? Itu pantun sebuah. Ada galon di tapi pasi. Sampai uang ngisi minyak. Kalau Mas Oyon dan Mas Hamzah jadi bupati, itu pilihan masyarakat banyak. Jadi itu saja lanjut pantun semua. Jadi kita lihat ya. Besok kamu sampaikan. Itu sekedar intermezzo saja. Ambo sampaikan Oyon Hamzah kita menang. Amin. Oyon Hamzah menang. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.